Andi Mirwan yang saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bersama ini saya serahkan mahar dalam pernikahan ini berupa uang sebesar Rp250.000 tunai. Mohon diterima. Kuterima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan, ya ma'asyaras sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'. Wa qala Allah Ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'ashadu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Wa nafa'ani wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat tali sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Barito Utara, 18 September 2023. Suami Andi Mirwan. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Andi Mirwan bin Rustandre, aku nikahkan anakku Nur Hayati Hussein dengan engkau dengan maharnya uang Rp250.000 tunai. Saya terima nikahnya anak Bapak Nur Hayati Hussein dengan maharnya uang Rp250.000 tunai. Barakallahu
ma yusibul muslima min nasabin, tidaklah seorang muslim itu tertimpa kecelakaan, wala wasabin, dan tertimpa kemiskinan, wala ghamman, dan tertimpa kegundahan, wala ghudnin, dan tertimpa kesedihan, wala adhan, dan kesakitan, wala ghamman, dan menimpa yaitu duka cita, hatta syaukati yushaquha, sehingga tertusuk duri sekalipun. Misalnya kita tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha min khataya, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya apa yang menimpanya. Dalam artian kata apa? Ketika Allah berikan sakit, pada hakikatnya itu bukan sakit, itu adalah sebuah kenikmatan. Dengan diberikan sakit tersebut, Allah mengampuni dosa kita. Maka orang-orang yang beriman akan berpikir, ini adalah rahmat, ini adalah nikmat. Tapi bagi mereka yang hari ini tidak beriman kepada Allah, itu adalah sebagai musibah. Imam Syafi'i pernah berkata, saat kamu menyampaikan kebenaran, maka kamu akan mendapatkan dua reaksi yang berbeda. Yang pertama, orang cerdas akan merenung, sedangkan orang bodoh akan tersinggung, karena sulit meyakinkan lalat bahwa bunga lebih indah daripada sampah. Tidak ada bekal yang paling baik adalah kecuali salat, salat, salat. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira dari seorang hamba adalah salatuhu, salatnya. Idza salahat, kalau salatnya baik, salahal amalu kulluh, amal yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, fasadal amalu kulluh, amal-amal yang lain pun ikut menjadi rosak. Ternyata dakwah yang paling berat adalah dakwah kepada keluarga sendiri dan kepada teman terdekat sendiri. Ini saya, dakwah nih, menyampaikan sama teman-teman. Karena kan teman-teman bukan saudara saya, bukan keluarga saya, dan orang jauh ya, itu lebih mudah untuk diterima. Tapi ketika saya sampaikan kepada keluarga saya sendiri, kakak saya, abang saya, adik saya, orang tua saya, belum tentu mereka menerima. Karena ternyata mengingatkan terhadap nasihat dan kebaikan itu lebih sulit kepada orang-orang terdekat dibanding orang-orang yang jauh dari kita. Itu sulit ya Bu ya? Betul nggak Bu? Nyuruh anak sholat sulit nggak? Sulit. Nyuruh anak ngaji sulit. Makanya orang tua mondokin anaknya, sekolahin anaknya. Kenapa? Kadang kalau dididik sendiri itu jadi PR yang lebih besar. Mereka malah tidak hormat dan melawan sama orang tua, akhirnya lebih susah. Kita tidak selalu dipertemukan dengan orang yang baik. Akan tetapi, jadilah baik di setiap orang yang kita temui. Ternyata dakwah yang paling berat adalah dakwah kepada keluarga sendiri dan kepada teman terdekat sendiri. Ini saya, dakwah nih, menyampaikan sama teman-teman. Karena kan teman-teman bukan saudara saya, bukan keluarga saya, dan orang jauh ya, itu lebih mudah untuk diterima. Tapi ketika saya sampaikan kepada keluarga saya sendiri, kakak saya, abang saya, adik saya, orang tua saya, belum tentu mereka menerima. Karena ternyata mengingatkan terhadap nasihat dan kebaikan itu lebih sulit kepada orang-orang terdekat dibanding orang-orang yang jauh dari kita. Itu sulit ya Bu ya? Betul nggak Bu? Nyuruh anak sholat sulit nggak? Sulit. Nyuruh anak ngaji sulit. Makanya orang tua mondokin anaknya, sekolahin anaknya. Kenapa? Kadang kalau dididik sendiri itu jadi PR yang lebih besar. Mereka malah tidak hormat dan melawan sama orang tua, akhirnya lebih susah. Saya teringat dengan salah satu pepatah Jepang yang menjadi motivasi bagi saya. Nana korobi ya oki, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Artinya apa? Artinya seperih apapun luka, sesulit apapun cobaan, jangan pernah sesekali kamu berpikir untuk menyerah. Karena sejatinya kuwara kuno tane, penderitaan adalah bukti dari kesenangan. Tidak ada satupun orang yang sukses di dunia ini yang tidak pernah jauh dari kata penderitaan. Ingat, semua orang tertimpa masalah, tapi orang yang hebat adalah orang-orang yang mampu melewati badai masalah yang datang kepada kehidupannya. Memang kita butuh untuk diberikan masalah agar kita lebih kuat. Kita butuh untuk melewati kerikil-kerikil yang tajam agar kita lebih hebat lagi dalam menghadapi masalah, dan kita butuh hal-hal yang memang menjadi duri untuk kehidupan kita. Kenapa? Agar kita lebih bersyukur dan lebih mengingat akan karunia kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadas ada 2. Pertama hadas kecil, kedua hadas
Kalau hadas kecil diangkatnya dengan apa? Toharohnya dengan apa? Dengan wudu atau dengan tayamum. Ya, pastinya dengan air. Kalau hadas besar, toharohnya dengan apa? Mandi. Kalau nggak ada air juga dengan tayamum. Jadi toharoh itu adalah suci dari hadas dan najis. Hadas apa? Hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil disucikannya dengan wudu. Kalau nggak ada wudu, kalau nggak ada air, tayamum. Hadas besar disucikannya dengan mandi. Kalau nggak ada air juga dengan tayamum. Nanti kita akan bahas bagaimana cara tayamum, bagaimana niat tayamum dan lain-lain. Suci dari hadas dan najis. Najis ada berapa? Najis macam-macamnya ada 7, benar ya? Kalau dilihat dari segi hukum ada 3. Najis apa? Mukhafafah, mutawassithah, mukhallathah. Udah pinter semuanya ya. Najis ada 7. Jadi toharoh itu harus suci dari hadas, suci dari najis ya. Kalau kita baca fikih, hadas diangkat, najis dihilangkan. Kenapa begitu? Kalau kita nanti bahas fikih, mengangkat hadas, menghilangkan najis. Kenapa hadas diangkat, najis dihilangkan? Kenapa? Hadas kenapa diangkat kalau najis dihilangkan? Karena kalau hadas diangkat karena nggak kelihatan. Ibu tadinya punya wudu, habis itu kentut. Kelihatan nggak ibu punya hadas apa enggak? Enggak. Saya nih ngelihat ibu-ibu nggak kelihatan nih, mana yang punya wudu, mana enggak. Karena hadas itu enggak nampak. Maka kalau dalam istilah fikih, hadas itu diangkat. Tapi kalau najis dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena najis kelihatan. Darah kelihatan, hilangin dulu. Ada muntah, kelihatan, hilangin dulu. Gitu ya. Jadi nanti ketika kita belajar fikih, akan ketemu istilahnya kalau hadas diangkat, kalau najis dihilangkan. Itu dulu ya. Niat menikah bukan karena sudah punya uang tapi banyak. Ada 4 niat ketika mau menikah. Apa saja? Yang pertama, nawaitu bihadat tazwij mahabbatallahi azza wa jalla. Ya Allah, saya niat menikah untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa niat menikah? Nawaitu bihadat tazwij mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya niat menikah karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, niat menikah adalah nawaitu bihadat tazwij tabarruk, mencari keberkahan li du'ail waladis sholih, untuk mendapatkan doa dari keturunan-keturunan yang solih. Dan yang keempat, niat menikah adalah nawaitu bihadat tazwij at-tahassun, menjaga diri minasyaiton, dari godaan setan. Karena takut kalau kita mentar-entarkan untuk menikah, banyak godaan setan yang datang, udah maksiat aja. Orang kalau dapat nikmat dari Allah, kita tahu nikmat ini bisa jadi ujian. Saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, ujian tuh kan ada 2. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita diuji kadang-kadang dengan kesedihan, ditinggal orang tersayang, meninggal dunia, kehilangan harta benda tuh bisyarri wal khairi. Tapi kadang-kadang kita diuji dengan kesenangan, punya suami ganteng, hartanya banyak, anaknya banyak, popularitas, jabatan, kuasa dan lain sebagainya. Itu juga ujian. Banyak orang yang berpikir seperti ini. Bahagia itu adalah ketika punya rumah bertingkat-tingkat, mobil mewah mengkilat, emasnya banyak, sampai diikat-ikat, istrinya pun cantik memikat. Tapi ternyata bukan itu definisi kebahagiaan yang sebenarnya. Bahagia itu adalah bagaimana satu keluarga bisa saling mengingatkan untuk kebaikan. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Saling mengingatkan untuk kebaikan dan saling mengingatkan untuk kesabaran. Suami punya masalah, istri bisa mengingatkan, "Mas, ya sabar ya, ini ujian dari Allah."
Istri dikasih nafkah sedikit sama suami karena pendapatan suami mungkin yang tidak banyak, suaminya bisa mengajarkan syukur terhadap istrinya. Bu, istriku, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih kasih kita kelebihan untuk bisa makan. Lihat di luar sana yang tidak bisa makan. Begitupun seorang ibu, ketika dia sudah mampu bersyukur atas nikmat yang suaminya berikan, dia pun mampu mengaplikasikannya dengan rasa bersyukur tersebut dalam kehidupan rumah tangga dan bisa mengajarkan anak-anaknya. Anak-anak yang bersyukur itu lahir dari ibu-ibu yang rajin bersyukur. Tapi anak-anak yang hedon itu juga tidak terlepas dari ibu-ibu yang hedon. Dan dalam versi pandangan manusia, takdir itu mu'alak, masih bisa berubah-ubah. Tergantung dengan ketetapan. Nah, kok bisa takdir itu nantinya berubah? Bisa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. La yuraddul qada illa du'a. Terus, tidak ada yang bisa merubah satu ketetapan takdir kecuali doa. Ya Allah, banyakkan rizkiku, padahal udah tertulis nih. Fayanfukhu fihi ruh, ketika usia 4 bulan ditiup ruhnya, ditulis juga, dicatat rizkinya sekian. Ini anak bayi yang lahir dari kecil sampai gede jadi orang miskin, nggak pernah nih dia jadi orang kaya. Tapi karena dia ikhtiar, dia doa tidak henti-henti sama Allah, ya Allah, rubahlah keadaan saya menjadi orang yang kecukupan. Karena ikhtiarnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, doanya sama Allah luar biasa, Allah rubah rizki. Itu namanya takdir mu'alak, ya. Lebih baik agak terlambat menikah daripada salah menikah sama orang gitu ya. Alhamdulillah jomblo. Ya luar biasa ya, memang di era zaman sekarang agak makin banyak ujiannya untuk kita-kita yang masih jomblo nih, karena berperang sama konten-konten sosial media yang pada so sweet gitu kan sama pasangannya, baik yang halal maupun yang belum halal, dan itu menjadi ujian tersendiri buat kita yang jomblo. Gimana caranya tahan dengan keimanan. Jomblo itu bukan tentang kesepian ya, jomblo itu freedom sih. Sambil kita menunggu jodoh yang benar-benar dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seduh kopimu, sudahi jomblomu. Hafizna kullal Qur'an, jawirna talqal lisan, fahimna haqqal bayan. Ilmu ilomata itu bagus. Walaupun saya tidak tergabung dalam ilmu ilomata, tapi bagi saya ilmu ilomata itu bagus. Mengapa? Sebab orang-orang yang tergabung dalam ilmu ilomata, mereka juga sholat sama seperti kita. Mereka zikir, mereka puasa, mereka baca Quran. Mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan maha guru besar daripada ilmu ilomata, yakni almarhum Bapak Nusi Bakari, atau yang sering disapa dengan sebutan Ti Palirani, ta'ohu uwolo ilomata ta ilo badari. Beliau itu adalah orang yang soleh, beliau adalah orang yang masya Allah, beliau adalah orang yang dekat dengan Allah, waliyun min awliyaillah. Beliau adalah kekasih Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum meninggal dunia, beliau sempat berwasiat meninggalkan pedoman hidup. Apa wasiat beliau? Teguhkan iman dari segala rintangan, bertakwalah kepada Tuhan yang Maha Esa, sayangilah orang lain sebagaimana engkau menyayangi dirimu sendiri. Jika engkau tidak menyayangi orang lain, maka sama saja engkau tidak menyayangi dirimu sendiri. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Poto heta amali to dunia dilagakali, poto heta imani to akhirati muali sanangi, poto heta syariati ilomata muali obarakati. Wasiat yang sangat luar biasa. Kita pegang wasiat ini. Walaupun saya tidak tergabung dalam ilmu ilomata, tapi saya pegang wasiat ini. Wasiat yang keluar dari lisan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bangga sebagai orang Gorontalo. Banyak orang-orang yang hebat di Gorontalo ini. Banyak para aulia yang lahir dan dikubur di tanah Gorontalo. Suatu kebanggaan bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan banyaknya para aulia yang ada di Gorontalo, menjadikan tanah Gorontalo dijauhkan dari bala bencana, mara bahaya dan sebagainya. Kita tidak selalu dipertemukan dengan orang yang baik. Akan tetapi, jadilah baik di setiap orang yang kita temui. Hadas ada dua. Pertama hadas kecil, kedua hadas. Kalau hadas kecil diangkatnya dengan apa? Toharohnya dengan apa?
Dengan wudhu atau dengan tayamum. Ya, pastinya dengan air. Kalau hadas besar, toharohnya dengan apa? Mandi. Kalau nggak ada air juga dengan tayamum. Jadi toharoh itu adalah suci dari hadas dan najis. Hadas apa? Hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil disucikannya dengan wudhu. Kalau nggak ada wudhu, kalau nggak ada air, tayamum. Hadas besar disucikannya dengan mandi. Kalau nggak ada air juga dengan tayamum. Nanti kita akan bahas bagaimana cara tayamum, bagaimana niat tayamum dan lain-lain. Suci dari hadas dan najis. Najis ada berapa? Najis macam-macamnya ada 7, benar ya? Kalau dilihat dari segi hukum ada 3. Najis apa? Mukhafafah, mutawassithah, mughalazah. Udah pinter semuanya ya. Najis ada 7. Jadi toharoh itu harus suci dari hadas, suci dari najis. Ya. Kalau kita baca fikih, hadas diangkat, najis dihilangkan. Kenapa begitu? Kalau kita nanti bahas fikih, mengangkat hadas, menghilangkan najis. Kenapa hadas diangkat, najis dihilangkan? Kenapa? Hadas kenapa diangkat kalau najis dihilangkan? Karena kalau hadas diangkat karena nggak kelihatan. Ibu tadinya punya wudhu, habis itu kentut. Kelihatan nggak ibu punya hadas apa enggak? Enggak. Saya nih ngelihat ibu-ibu nggak kelihatan nih, mana yang punya wudhu, mana enggak. Karena hadas itu enggak nampak. Maka kalau dalam Islam fikih, hadas itu diangkat. Tapi kalau najis dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena najis kelihatan. Darah kelihatan, hilangin dulu. Ada muntah, kelihatan, hilangin dulu. Gitu ya. Jadi nanti ketika kita belajar fikih, akan ketemu istilahnya kalau hadas diangkat, kalau najis dihilangkan. Itu dulu ya. Ingat, semua orang tertimpa masalah, tapi orang yang hebat adalah orang-orang yang mampu melewati badai masalah yang datang kepada kehidupannya. Memang kita butuh untuk diberikan masalah agar kita lebih kuat. Kita butuh untuk melewati kerikil-kerikil yang tajam agar kita lebih hebat lagi dalam menghadapi masalah, dan kita butuh hal-hal yang memang menjadi duri untuk kehidupan kita. Kenapa? Agar kita lebih bersyukur dan lebih mengingat akan karunia kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah nih buat anak muda. Kalau hidup kalian mau berkah, hidup anak-anak muda mau rezeki berkah, mau nikmat, dan semuanya apa yang kita minta Allah ijabah. Ada satu kisah di mana anak muda yang tiap harinya gemar sholat di masjid, walaupun hanya sholat subuh, dia berjamaah, sisanya dia kerja. Dia mungkin sholatnya sendiri. Tapi ini setiap subuh mereka ini orang gak pernah melewati sholat berjamaah subuh. Satu waktu syaitan izin sama iblis. Syaitan izin sama iblis. Iblis, izinin saya ya. Ngapain? Tuh mau goda nih anak muda. So, iblis ngomong sama Allah, ya Allah, anak buah saya mau menggoda ini hamba, boleh nggak? Silahkan aja kalau mampu. Ini anak muda bangun tidur, mandi rapi-rapi, pakai baju wangi, pakai kain sarung, pakai peci. Dia jalan ke masjid, begitu di tengah jalan kesandung jatuh, belumuran kotoran. Dia bangun lari masuk lagi ke rumah. Begitu dia selesai masuk ke rumah, keluar udah rapi lagi, pakai bajunya diganti, kainnya diganti lagi. Begitu udah mau sampai masjid, jatuh lagi. Balik lagi ketiga kali, dia mandi, dia rapi-rapi, dia jalan lagi. Ada orang tua gandeng tangannya. Wahai anak muda, tadi saya lihat kamu jatuh terus, biar saya pegang tangannya. Boleh pak, silahkan. Mau kemana pak? Saya mau antar kamu ke masjid. Katanya orang tua, mau diantar? Begitu udah sampai di masjid, ini anak muda ngajak ini orang tua,
Ayo Pak, kita masuk ke masjid sama-sama. Enggak, saya nggak ikut sholat, saya nggak ikut sama-sama masuk ke masjid, biar kamu aja. Ayo Pak, kita sholat sama-sama. Maaf, saya bukan manusia, saya syaitan. Yang membuat kamu jadi jatuh saya, dan saya yang menyandung kalian. Saat sandungan pertama engkau jatuh, aku tertawa dan rajaku tertawa. Tapi tatkala engkau keluar dari rumah dalam keadaan bersih, rapi, dan ingin sampai ke masjid kembali, maka dosamu dan orang tuamu diampuni oleh Allah. Begitu sandungan yang kedua, engkau balik ke dalam rumah, aku tertawa dan rajaku tertawa. Begitu melihat engkau keluar bergegas untuk jalan lagi ke masjid, satu tetanggamu kanan kiri semuanya dosanya diampuni oleh Allah. Jika aku berikan sandungan lagi yang ketiga, sudah dipastikan jika engkau tetap menjalankan ibadah di masjid, maka satu kampung dosanya pasti akan diampuni oleh Allah. Jangan amin doang, PA. Ketika Allah mencintai seorang hamba, yang pertama diberikan itu menggugurkan dosanya, menghilangkan kebiasaan buruknya. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 222 di ujungnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah sangat mencintai orang yang senantiasa mengoreksi diri untuk terus menjadi orang baik. Bentuknya tawwab. Tawwab itu sudah tahu salah, kadang dikerjakan lagi. Sudah tahu salah, kadang dikerjakan lagi. Gibah itu salah tidak, Bu? Salah. Tapi masih kadang didiskusikan kan? Oh ya, kan? Saya enggak, Ustadz, bagus, enggak kayak ibu itu tuh. Nah, kan? Nyambung ya? Nah, poinnya adalah kalau seseorang pernah berbuat salah, tapi dia mau terus memperbaiki sehingga menjadi saleh dan saleha, di saat dia menemukan titik perubahan pada dirinya, turunlah cinta Allah kepadanya. Kalau cinta Allah sudah turun, maka terjaga dia dari ujung kepala sampai ujung kakinya untuk selalu bersikap dalam kebaikan. Itulah rahmat Allah yang sempurna yang diberikan pada seorang hamba. Dan itu tiada lain tempatnya kecuali di masjid. Bolehkah kita mendoakan yang jelek-jelek kepada orang yang menyakiti kita, Ustaz? Dan bolehkah kita bersyukur kepada Allah bila dikabulkan? Terima kasih sebelumnya. Apa yang mau didapat? Ya, kita share satu aja ya. Dalam Al-Quran itu ada ayat di Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Jadi saya berikan gambaran kisahnya dulu. Nabi SAW di awal masa dakwah itu kedatangan satu utusan ya, dan mengatakan bahwa satu desa tuh masyarakatnya masuk Islam. Senang Nabi, lalu minta orang-orang itu untuk dikirimkan dai untuk mengajar. Dikirim oleh Nabi 70 orang, dalam riwayat disebutkan kurang lebih 70 orang penghafal Quran ya, ahli Quran, orang-orang yang menguasai agama dengan baik pada masa itu ya, dengan kadar yang mungkin didapatkan pada saat itu. Dikirimkan secara singkat ketika sampai di sebuah distrik namanya Bi'ur Ma'unah ya, tiba-tiba ternyata orang-orang itu dianiaya, bahkan kemudian dieksekusi. Nah, Nabi mendapat kabar dari malaikat sedang menunaikan sholat. Ada beberapa versi riwayatnya, ada yang menyebutkan sedang sholat subuh, ada yang menyebutkan riwayatnya sebelum ruku, ada yang setelah ruku saat i'tidal, ada yang menyebutkan juga di sholat yang lain ya. Intinya informasi itu sampai kepada Nabi, dan Nabi mendoakan, ya Allahumma al'an kita, Allahumma adzibhum, ya Allah tolong laknat Bani Fulan ya, kemudian tolong hukum mereka dan seterusnya. Itu berlangsung selama sebulan. Nah, doanya terasa keras ya, tolong hukum Bani Fulan, tolong hukum mereka, tolong laknat mereka. Apa yang terjadi? Kemudian Allah turunkan Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128. Ya laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak punya hak ya untuk bisa memutuskan satu perkara terkait dengan hukuman ataupun memberi petunjuk pada seseorang yang dimaksudkan langsung menanamkan hidayah kepadanya, kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun yang paling indah, Allah ingin memberikan sebuah arahan seperti ini. Ya, ini sifat maksum Nabi. Jadi ini bagian dari sifat maksum Nabi yang kalau di situ ada sesuatu yang kurang tepat, Allah luruskan. Berhak Nabi meminta. Ya, berhak Nabi meminta. Ya Allah, hukum si fulan, berikan hukuman si fulan, berhak. Tapi Allah berikan suatu arahan yang lain dengan hikmah tertentu.
Ya, Allah ingin sampaikan bahwa kalau di awal masa dakwah sedang minta seperti ini, nanti umat itu tidak akan tersisa. Ya, seperti umat-umat yang sebelumnya, ya pernah berbuat zalim, kemudian nabinya meminta kepada Allah dihukum, hukum selesai. Tapi Allah ingin berikan sebuah pelajaran bahwa ke depan akan ada ujian lebih besar daripada ini. Maka diberikan sebuah tahapan bersabar, bersabar, sampai kesabaran itu kemudian memuncak, sampai kemudian pada tingkat maksimal sehingga bisa mengatasi tantangan yang lebih berat lagi. Ya, karena kalau persoalan wafat, ajal juga sudah tiba, ya sesuai dengan ajal. Hanya nanti tentunya ada balasan-balasan dari Allah. Ada yang karena tidak tahu, mungkin bisa dengan itu kemudian diberikan petunjuk untuk bertobat. Ada yang sengaja melakukan, Allah kirimkan kemudian hukuman, nanti akan turun kemudian hukuman-hukuman berikutnya. Bukan berarti pembuat kesalahan tidak kemudian diproses. Ya, bisa diproses dengan hukum yang berlaku, tapi ada mungkin golongan-golongan tertentu yang tidak tahu dan ikut-ikut di dalamnya. Bagaimana hukum seperti itu? Maka Allah turunkan tadi ayat, setelah ayat itu turun, maka Nabi merubah doanya. Perhatikan doanya. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait. Ya. Kalau kita jamakkan, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah, mohon berikan aku hidayah, berikan kami hidayah, dan tempatkan kami di tempat-tempat yang orang mendapat hidayah. Wa afina fi man afait, sehatkan kami ya Allah, dan tempatkan kami di tempat orang-orang yang sehat. Jadi, kalau Anda kerja di tempat orang sehat, Anda bertetangga dengan orang sehat, orang itu dapat hidayah, di kantor dapat hidayah, jadi baik orangnya. Wa tawallana fi man tawallait, palingkan kami dari apa yang Kau tidak sukai, dan tempatkan kami di tempat-tempat orang-orang yang berpaling dari apa yang tidak Engkau sukai. Barik lana fima atait, berikan keberkahan pada kami ya Allah dari setiap pemberian-Mu. Ya indah. Ya waqina syarra ma qadait, dan jauhkan kami dari segala keburukan ya Allah, segala keburukan yang mungkin kami dapatkan dalam kehidupan. Ya, Engkau telah tetapkan ini buruk, berikan kami kemampuan untuk menghindarinya. Jadi berubahlah ke arah doa-doa itu. Jadi baik, jadi baik, jadi baik. Itu yang kelak kemudian dikenal dengan doa kunut. Ya, berarti permintaan pada segala hal yang bernilai ketaatan kepada Allah yang sifatnya baik-baik. Jadi, kalau Allah saja mengarahkan Nabi untuk mendoakan perilaku buruk dengan kebaikan, maka kita lebih layak untuk mengikuti tuntunan Nabi SAW. Kita doakan yang baik. Ya, toh mohon maaf dia mencela kita itu, celaan dia, ketika keluar celaannya itu sudah memberikan pahala kepada kita. Kenapa harus dengan mencela kembali sehingga mengembalikan pahala yang telah kita dapatkan? Nah, yang kedua, kalau hati kita sudah lapang dengan memaafkan, bukan berarti persoalan dia selesai. Persoalan kita dengan dia diselesaikan oleh Allah. Allah akan lupakan beban-beban pada diri kita tentang dia, dihapuskan. Jadi kita nggak capek mikirin dia hilang. Tapi kalau dia belum minta maaf kepada kita, persoalan dia dengan kita belum selesai. Dan dia akan berhadapan dengan Allah di hari kiamat nanti. Jadi nggak ada ruginya, kita dapat pahala. Ya, yang kedua, transferan dari dia tadi, kemudian kita dilupakan oleh Allah tentang perkara dia. Yang ketiga, dia tetap punya urusan dengan Allah sampai dengan hari kiamat. Dan berita baiknya, jika Anda mampu melapangkan hati untuk memaafkan orang lain pada hal yang terkait dengan pribadi Anda dan tidak terkait dengan turunan hukum yang lain. Ya, turunan hukum maksudnya kalau utang, ya, kalau memaafkan itu bukan berarti utangnya lunas. Ya, tetap kita maafkan, misalnya berlaku kelirunya, utangnya tetap kemudian diselesaikan. Kecuali kalau Anda ingin bersedekah. Ya, atau orang misalnya melakukan tindakan kriminal yang dahsyat, kita maafkan. Ya, maaf, tapi kriminal itu tetap diproses untuk memberikan pembelajaran hukum. Kalau secara hukum itu harus diselesaikan. Nah, kalau Anda bisa lapangkan hati seperti ini, maka Allah janjikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda untuk evaluasi diri, minta ampunan sama Allah, dan berharaplah, berusaha untuk mendapatkan satu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang takwa. Siapa orang takwa di situ? Amalannya 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, orang gemar berbagi dalam keadaan lapang ataupun sulit. Kalau lapang berbagi biasa, ini sulit berbagi masih mau. Ya. Nah, wal kadhiminal ghaidha, yang sanggup menahan amarah, wal afina 'anil nas, yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Allahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada para pelaku-pelaku kebaikan. Barangkali Anda lulus ujian yang lain, ujian sholat bagus, zakat bagus, tapi Allah ingin menguji Anda dengan hadiah terbesar, yaitu surga seluas langit dan bumi. Dapatkan itu, dan disitulah kesempatannya. Kalau hadiahnya kecil, mungkin ujiannya kecil. Hadiahnya power bank, mungkin ujiannya kecil. Tapi hadiahnya surga, setiap yang didambakan masa harus tantangannya ringan. Semoga Allah memuliakan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku coba merayu Tuhanku, berdoa
di dalam sujudku. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina. Mu'adz, anak kecil usia 4 tahun, matanya orang sebut buta. Kami menamainya, Allah berikan rahmat, ditutup pandangannya dari maksiat sejak kecilnya ia. Dia minta kepada ayahnya, ayah, tolong antar saya untuk menghafal Quran. Mesir tempatnya. Motornya motor yang sangat luar biasa terbelakangnya, dimodifikasi oleh ayahnya. Motor yang sederhana itu dijadikan sebagai alat transportasi dunia untuk menggapai akhiratnya. 20 km mereka berjalan dengan motor sederhana itu menghafal Al-Quran. Ayahnya memodifikasi dashboardnya, menyimpan setiap hafalan yang telah selesai dia tuliskan. Dia kendarai di depan, dia cek hafalan anaknya di belakang. Selesai menghafal tuntas, selesai 30 juz, bapak yang mengantar belum khatam, anak yang diantar khatam. Viral kisahnya di Timur Tengah. Datang reporter, ada yang dari Qatar, dari Kuwait mau wawancara. Karena suaranya yang bagus, kisahnya yang viral, ditanya, ya Mu'adz, kalau engkau diperkenankan untuk berdoa dan dikabulkan oleh Allah saat ini, dikabulkan oleh Allah saat ini, apa yang kau mintakan di hadapan Allah? Semua berasumsi beliau akan meminta seperti Al-Imam Al-Bukhari yang matanya buta, ibunya memohon kepada Allah untuk disembuhkan. Tercantum dalam kitab Fathul Bari, dalam syarah Sahih Al-Bukhari, mohon minta pada Allah dengan barakah Quran. Ketika baca surat Qaf, ibunya memohon dalam mihrabnya, disembuhkan oleh Allah, matanya melihat kembali. Dikira akan memohon demikian, tapi jawaban Mu'adz, perhatikan kalimatnya, wallahi, jika aku diperkenankan untuk bermohon dan dikabulkan oleh Allah, aku akan memohon kepada Allah dan merasakan ketika dihisab sendirian. Tak ada lagi ayah yang menemani, tak ada lagi syekh yang membimbing. Aku akan dihisab sendirian bersama Allah, maka aku akan mohon kepada Allah saat ini, ya Allah, jika memang bekal Quran yang telah aku hafalkan belum dianggap cukup untuk mendapatkan rahmat-Mu sampai detik ini, mohon kurangi siksaku di neraka dengan Quran yang telah aku hafalkan itu. Anak kecil usia 4 tahun dan belum masuk kategori hisab, matanya buta, dia menghafal Quran mencari bekal kembali kepada Rabbnya untuk ringan hisabnya di hari kiamat. Dan dalam versi pandangan manusia, takdir itu mu'alaq, masih bisa berubah-ubah tergantung dengan ketetapan. Nah, kok bisa takdir itu nantinya berubah? Bisa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. La yuraddul qada ila du'a, kata Rasul. Tidak ada yang bisa merubah satu ketetapan takdir kecuali doa. Ya Allah, banyakkan rizkiku, padahal udah tertulis nih. Fayanfukhu fihi ruh, ketika usia 4 bulan ditiup ruhnya, ditulis juga, dicatat rizkinya sekian. Ini anak bayi yang lahir dari kecil sampai gede jadi orang miskin, nggak pernah nih dia jadi orang kaya. Tapi karena dia ikhtiar, dia doa tidak henti-henti sama Allah, ya Allah, rubahlah keadaan saya menjadi orang yang kecukupan. Karena ikhtiarnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, doanya sama Allah luar biasa, Allah rubah rizki. Itu namanya takdir mu'alaq, ya. Kenapa lah Ustadz mau tinggal di Riau? Bukan dihormati orang Ustadz. Bagus Ustadz di luar, naik private jet. Masya Allah. Nah, ada orang berpikir begitu. Ustadz tinggal di sini, ku kasih rumah, ku kasih mobil, jadi dosen. Ngajar rumah, ngajar ngaji, ngajar pengajian, ngajar tausiah, mati, selesai. Siapa ngurus bagan benio? Siapa ngurus talang mama? Siapa yang bawa anak-anak yatim fakir miskin? Bisa main suruh-suruh? Oh, kan banyak yang ngurus Pak Ustadz, banyak yang ngurus. Tapi aku dapat amal jariah dari mana kalau aku mati? Lagi sebagai tinggal di sini. Bisa orang sekolah, bisa orang belajar. Jadwal udah disusun. Malaysia tetap jatah setahun 2 kali. 6 bulan sekali, Juli dengan Desember. Brunei dapat 2 kali. Kalimantan Selatan sekali, Kalimantan Utara sekali, Kalimantan Tengah sekali, Kalimantan Timur sekali.
Saya tak tahu yang undang siapa, entah masjid, entah musola, entah bupati, entah RT, tak tahu, tak pernah saya tahu. Diundang ustaz terkenal ke Riau 2 tahun. Kata orang Duri, 2 tahun kami nunggu, tak ada jadwal Pak Ustaz. Pas gubernur ngundang, langsung dapat. Saya nyusun jadwal tak begitu. Medan, kau ku kasih 4 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kalian bagilah. Aku tak tahu entah di mana-mana. Kalian aturlah. Palembang, kalian ku kasih 4 hari. Jambi, ku kasih kalian 4 hari. Kepulauan Riau, ku kasih kalian 4 hari. Kemana-mana aja Ustaz. Terserah. Di luar itu aku tak bisa datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari protokoler gubernur. Jangankan gubernur, sultan pun aku tak datang. Pikirnya udah hebat kali gubernur tuh. Gubernur cuma 5 tahun. Itu pun kalau tak ditangkap KPK. Tak usah kau bawa-bawa atasan kau. Aku udah kasih jatah 4 hari. Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Aku datang Jumat, pulang Senin. Tak lebih dari itu. Tambah sedikit Pak Ustaz, tak boleh. Nanti kau tahu lama disangka orang aku udah buka cabang. Di luar dari itu tidak ada tambahan. Aceh 4 hari, Sumatera Utara 4 hari, Riau 5 titik, sebulan 5 titik Riau. Khutbah Jumat, sore Jumat, malam Sabtu, Sabtu pagi, Sabtu siang. Itu untuk Riau. Yang dapat 4 kali sebulan hanya jalan Kamboja. Lain daripada itu cuman 4 hari setahun. Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sabah, Sarawak. Jelas? Jelaskan supaya orang, gimana Ustaz cara menyusun jadwal? Begitu saya nyusun jadwal, kasihkan ke koordinator daerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada konglomerat ini Pak Ustaz. Ini begini. Hubungi daerah. Ini ada mau ngasih tanah Pak Ustaz. Di mana? Di Tarutung. Hubungi tim Sumatera Utara. Kasih ke dia yang ngelola. Ini Pak Ustadz, ada anak menteri ngasih tanah 6 hektar. Di mana? Di Palembang. Hubungi tim Palembang. Ya tapi dia mau penyerahannya Ustadz. Oke, aku yang nyerahkan. Aku terima wakaf ini dikelola oleh orang. Di Palembang, orang Palembang ngasih saya 6 hektar. Diurus orang Palembang. Pontianak ngasih saya 70 hektar. Saya mau ngasih ini 70. Tapi Ustadz Somad datang ke rumah saya. Datang. Dikelola Ustadz Lukmanul Hakim. Jadi mau panjang, dibeli pun tak dikasihnya. Jangan kan mau mengasih, dibeli pun tak dikasihnya. Tapi aku tetap juga tinggal di sini. Paham? Perlu kujelaskan. Ini semua nih yang jamaah subuh ini jamaah ring 1 ini. Ring 1 yang bisa menjelaskan tentang aku. Jadi kalau ditanya orang, "Cemana ya Ustaz Somad?" Dia tuh begini jadwal. Udah dijelaskannya kemarin begini cara dia nyusun jadwal. Bolehkah kita mendoakan yang jelek-jelek kepada orang yang menyakiti kita Ustaz? Dan bolehkah kita bersyukur kepada Allah bila dikabulkan? Terima kasih sebelumnya. Apa yang mau didapat? Ya, kita share satu aja ya. Dalam Al-Quran itu ada ayat di Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Ini saya berikan gambaran kisahnya dulu. Nabi SAW di awal masa dakwah itu kedatangan satu utusan ya, dan mengatakan bahwa satu desa itu masyarakatnya masuk Islam. Senang Nabi, lalu minta orang-orang itu untuk dikirimkan dai untuk mengajar. Dikirim oleh Nabi 70 orang, dalam riwayat disebutkan kurang lebih 70 orang penghafal Quran ya, ahli Quran, orang-orang yang menguasai agama dengan baik pada masa itu ya, dengan kadar yang mungkin didapatkan pada saat itu. Dikirimkan secara singkat ketika sampai di sebuah distrik namanya Bi'ur Ma'unah ya, tiba-tiba ternyata orang-orang itu dianiaya, bahkan kemudian dieksekusi.
Nabi mendapat kabar dari malaikat sedang menunaikan sholat. Ada beberapa versi riwayatnya, ada yang menyebutkan sedang sholat subuh, ada yang menyebutkan riwayatnya sebelum ruku, ada yang setelah ruku, saat i'tidal, ada yang menyebutkan juga di sholat yang lain. Ya, intinya informasi itu sampai kepada Nabi, dan Nabi mendoakan, ya Allahumma la'an kita, Allahumma adzibhum, ya Allah tolong laknat Bani Fulan, ya, kemudian tolong hukum mereka dan seterusnya. Itu berlangsung selama sebulan. Doanya terasa keras ya, tolong hukum Bani Fulan, tolong hukum mereka, tolong laknat mereka. Apa yang terjadi? Kemudian Allah turunkan Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128. Ya, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya Muhammad SAW, engkau tidak punya hak ya untuk bisa memutuskan seperkara terkait dengan hukuman ataupun memberi petunjuk pada seseorang yang dimaksudkan langsung menanamkan hidayah kepadanya, kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling indah, Allah ingin memberikan sebuah arahan seperti ini. Ya, ini sifat maksum Nabi. Jadi ini bagian dari sifat maksum Nabi yang kalau di situ ada sesuatu yang kurang tepat, Allah luruskan. Berhak Nabi meminta. Ya, berhak Nabi meminta. Ya Allah, hukum si fulan, berikan hukuman si fulan, berhak. Tapi Allah berikan satu arahan yang lain dengan hikmah tertentu. Ya, Allah ingin sampaikan bahwa kalau di awal masa dakwah sedang meminta seperti ini, nanti umat itu tidak akan tersisa. Ya, seperti umat-umat yang sebelumnya. Ya, pernah berbuat zalim, kemudian nabinya meminta kepada Allah dihukum, hukum selesai. Tapi Allah ingin berikan sebuah pelajaran bahwa ke depan akan ada ujian lebih besar daripada ini. Maka diberikan sebuah tahapan bersabar, bersabar, sampai kesabaran itu kemudian memuncak, sampai kemudian pada tingkat maksimal sehingga bisa mengatasi tantangan yang lebih berat lagi. Ya, karena kalau persoalan wafat, ajal juga sudah tiba, ya, sesuai dengan ajal. Hanya nanti tentunya ada balasan-balasan dari Allah. Ada yang karena tidak tahu, mungkin bisa dengan itu kemudian diberikan petunjuk untuk bertobat. Ada yang sengaja melakukan, Allah kirimkan kemudian hukuman, nanti akan turun kemudian hukuman-hukuman berikutnya. Bukan berarti pembuat kesalahan tidak kemudian diproses. Ya, bisa diproses dengan hukum yang berlaku, tapi ada mungkin golongan-golongan tertentu yang tidak tahu dan ikut-ikut di dalamnya. Bagaimana hukum seperti itu? Maka Allah turunkan tadi ayat, setelah ayat itu turun, maka Nabi merubah doanya. Perhatikan doanya. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait. Ya. Kalau kita jamakkan, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah, mohon berikan aku hidayah, berikan kami hidayah, dan tempatkan kami di tempat-tempat yang orang mendapat hidayah. Wa afina fi man afait, sehatkan kami ya Allah, dan tempatkan kami di tempat orang-orang yang sehat. Jadi, kalau Anda kerja di tempat orang sehat, Anda bertetangga dengan orang sehat, orang itu dapat hidayah, di kantor dapat hidayah, jadi baik orangnya. Wa tawallana fi man tawallait, palingkan kami dari apa yang Kau tidak sukai, dan tempatkan kami di tempat-tempat orang-orang yang berpaling dari apa yang tidak Engkau sukai. Barik lana fima atait, berikan keberkahan pada kami ya Allah dari setiap pemberian-Mu. Ya, indah. Ya, waqina syarra ma qadait, dan jauhkan kami dari segala keburukan ya Allah, segala keburukan yang mungkin kami dapatkan dalam kehidupan. Ya, Engkau telah tetapkan ini buruk, berikan kami kemampuan untuk menghindarinya. Jadi berubahlah ke arah doa-doa itu. Jadi baik, jadi baik, jadi baik. Itu yang kelak kemudian dikenal dengan doa kunut. Ya, berarti permintaan pada segala hal yang bernilai ketaatan kepada Allah yang sifatnya baik-baik. Jadi, kalau Allah saja mengarahkan Nabi untuk mendoakan perilaku buruk dengan kebaikan, maka kita lebih layak untuk mengikuti tuntunan Nabi SAW. Kita doakan yang baik. Ya, toh mohon maaf dia mencela kita itu, celaan dia, ketika keluar celaannya itu sudah memberikan pahala kepada kita. Kenapa harus dengan mencela kembali sehingga mengembalikan pahala yang telah kita dapatkan? Nah, yang kedua, kalau hati kita sudah lapang dengan memaafkan, bukan berarti persoalan dia selesai. Persoalan kita dengan dia diselesaikan oleh Allah. Allah akan lupakan beban-beban pada diri kita tentang dia, dihapuskan. Jadi kita nggak capek mikirin dia hilang. Tapi kalau dia belum minta maaf kepada kita, persoalan dia dengan kita belum selesai. Dan dia akan berhadapan dengan Allah di hari kiamat nanti. Jadi nggak ada ruginya, kita dapat pahala. Ya, yang kedua, transferan dari dia tadi, kemudian kita dilupakan oleh Allah tentang perkara dia. Yang ketiga, dia tetap punya urusan dengan Allah sampai dengan hari kiamat. Dan berita baiknya, jika Anda mampu melapangkan hati untuk memaafkan orang lain pada hal yang terkait dengan pribadi Anda dan tidak terkait dengan turunan hukum yang lain. Ya, turunan hukum maksudnya kalau utang, ya, kalau memaafkan itu bukan berarti utangnya lunas. Ya, tetap kita maafkan, misalnya berlaku kelirunya, utangnya tetap kemudian diselesaikan. Kecuali kalau Anda ingin bersedekah. Ya, atau orang misalnya melakukan tindakan kriminal yang dahsyat, kita maafkan.
Ya maaf, tapi kriminal itu tetap diproses, tetap memberikan pembelajaran hukum. Kalau secara hukum itu harus diselesaikan. Nah, kalau Anda bisa lapangkan hati seperti ini, maka Allah janjikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda untuk evaluasi diri, minta ampunan sama Allah, dan berharaplah, berusaha untuk mendapatkan satu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang takwa. Siapa orang takwa di situ? Amalannya 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, orang gemar berbagi dalam keadaan lapang ataupun sulit. Kalau lapang berbagi biasa, ini sulit berbagi masih mau. Ya. Nah, wal kadhiminal ghaidha, yang sanggup menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Allahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada para pelaku-pelaku kebaikan. Barangkali Anda lulus ujian yang lain, ujian sholat bagus, zakat bagus, tapi Allah ingin menguji Anda dengan hadiah terbesar, yaitu surga seluas langit dan bumi. Dapatkan itu, dan disitulah kesempatannya. Kalau hadiahnya kecil, mungkin ujiannya kecil. Hadiahnya power bank, mungkin ujiannya kecil. Tapi hadiahnya surga, setiap yang didambakan masa harus tantangannya ringan. Semoga Allah memuliakan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik agak terlambat menikah daripada salah menikah sama orang gitu ya. Alhamdulillah jomblo. Ya luar biasa ya, memang di era zaman sekarang agak makin banyak ujiannya untuk kita-kita yang masih jomblo nih, karena berperang sama konten-konten sosial media yang pada so sweet gitu kan sama pasangannya, baik yang halal maupun yang belum halal, dan itu menjadi ujian tersendiri buat kita yang jomblo. Gimana caranya tahan dengan keimanan. Jomblo itu bukan tentang kesepian ya, jomblo itu freedom sih. Sambil kita menunggu jodoh yang benar-benar dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seduh kopimu, sudahi jomblomu. Mana orangnya nih? Udah mau masang baju nih kayak apa nih? Gak mau masang baju. Udah mau nih kayak apa nih? Jadi ternyata kunci kebahagiaan itu di Quran bukan uang. Kunci ketenangan, kesuksesan itu bukan harta benda, bukan jabatan, bukan kedudukan. Bahkan tidak sedikit orang yang telah mendapatkan kedudukan, bahkan tinggi kedudukannya, masih ingin menambah karena belum merasakan ketenangan dan kenyamanan. Bukankah Anda perhatikan orang-orang yang terjebak dalam korupsi itu, perbuatan-perbuatan mungkar itu? Bukankah kalau diperhatikan hartanya sudah melimpah, kedudukannya kadang-kadang sudah tinggi? Apa yang menyebabkan mereka bersikap demikian? Karena ada satu bagian dalam kehidupan yang belum dirasakan kenikmatannya. Kata Allah, kunci untuk meraihnya adalah takwa. Anda yang ingin mendapatkan tambahan pengetahuan yang sekarang tengah belajar, pelajarkah, mahasiswakah? Ternyata kuncinya bukan sekedar bakat kepintaran. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kamu tingkatkan takwamu kepada Allah. Kata Allah, aku tambahkan dan ajarkan kepadamu tambahan pengetahuan. Kunci kebahagiaan ternyata bukan harta, bukan kedudukan. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Kata Allah, aku tanamkan kebahagiaan di setiap etape kehidupanmu. Rumah tangga bahagia, pekerjaan bahagia, kehidupan sosial bahagia. Hadirin, bukankah yang punya harta adalah Allah? Bukankah yang punya ilmu adalah Allah? Bukankah yang punya kebahagiaan adalah Allah? Tapi menariknya, kita tahu, kita menyadari yang punya ilmu Allah, yang punya harta Allah, yang punya kebahagiaan Allah. Tapi kita yang mengatakan itu semua adalah milik Allah, jauh dari Allah. Bagaimana semua itu bisa diraih? Bukankah hukum mengatakan orang yang dekat
dekat dengan seseorang yang punya kapasitas akan punya akses mendapatkan kemudahan dari kapasitas yang dia miliki. Orang yang dekat dengan pejabat dibuka akses dari jabatannya. Orang yang punya kedekatan dengan orang yang punya harta dibuka kelapangan untuk mendapatkan bagian dari hartanya. Hukum itu berlaku seseorang yang dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah untuk melimpahkan kepada hambanya. Jadi problemnya, kalau ada orang sukses di pekerjaan, kurang bahagia di rumah tangga, mungkin mohon maaf bukan karena kurang dolarnya, bukan karena kurang hartanya, boleh jadi yang kurang takwanya. Kalau ada orang yang merasakan kurang mendapatkan kedudukan, bukan kurang tingginya, bukan kurang hebatnya, mungkin yang kurang takwanya. Kalau ada yang merasakan ini utang piutang kenapa belum lunas juga, ini kesulitan kenapa seringkali ada di hadapan, mungkin yang kurang hebat, yang dituntut dari Anda bukan kehebatan ikhtiarnya, bukan ilmunya, bukan tenaganya, barangkali yang kurang takwanya. Itu yang menjadikan Nabi seringkali mengingatkan kepada setiap umatnya dari sejak zaman sahabat ridwanullahu alaihim jami'a yang diteruskan dengan riwayat sampai ke kita. Tidak sedikit kalimat Nabi yang pertama disampaikan nasihatnya takwa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah saking pentingnya dengan takwa ini menyantumkan nomor hadis ke-18 dari Al-Arba'innya an Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Bahkan kata Nabi, kalau Anda ingin jadi orang baik, orang hebat, orang yang mudah didambakan di setiap keadaan, bertakwalah kepada Allah. Ketika takwanya meningkat, keburukannya Allah tutupi, kebaikannya nampak. Siapa yang tidak senang dengan orang baik? Kalau dia pejabat, dia akan menjadi pejabat yang baik. Kalau dia hartawan, dia akan menggunakan hartanya pada kebaikan. Kalau dia ilmuwan, dia akan kreasikan ilmunya pada kemaslahatan. Jadi siapapun yang mampu meningkatkan takwa, kata Nabi, Allah akan rubah pribadi itu menjadi pribadi yang lebih baik dan bermaslahat dengan takwanya dalam kehidupan.